Hai semuanya, seberapa sering kamu merasa emosi nggak stabil belakangan ini? Tiba-tiba marah karena hal sepele, atau nangis nggak jelas cuma karena denger lagu sedih. Menurut data psikologi, banyak orang dewasa mengalami kesulitan mengatur emosi, dan seringkali pemicunya itu terasa nggak logis atau berlebihan dengan kejadian yang sebenarnya. Misalnya telat 5 menit, tapi respons emosimu kok seperti menghadapi kiamat kecil. Pertanyaannya, kenapa sih kita bisa bereaksi sekuat itu? Padahal akal sehat tahu itu overreacting. Dan kenapa emosi ini terasa di luar kendali kita? Seolah-olah ada orang lain di dalam diri kita yang mengambil alih kemudinya. Nah, kemungkinan besar suara yang berteriak di dalam itu adalah inner child kita yang terluka. Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin, seorang energy healer dan spiritual guide. Aku percaya banget bahwa kunci kualitas hidup kita itu ada di penyelarasan total antara soul, body, and mind. Dan spiritualitas itu sangat nyambung dengan logika kita. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang apa sih inner child work, kenapa itu penting banget buat ngilangin kebiasaan marah-marah gak jelas, dan cara praktis untuk bisa memulihkannya. Oke, apa sih inner child? Simpelnya, inner child itu adalah akumulasi memori dan emosi dari masa kecil kita yang belum selesai atau belum terproses dengan tuntas. Saat kamu dewasa, jika ada situasi yang mirip secara vibrasional atau energi dengan luka masa kecilmu, misalnya perasaan diabaikan, ditolak, atau merasa tidak aman, maka anak kecil di dalam dirimu itu langsung mengambil alih. Ini bukan cuma istilah psikologi loh. Dari perspektif energi, setiap emosi yang gak tuntas itu menciptakan blokade energi atau vibrasi yang rendah di sistem kita. Semakin sering anak kecil itu merasa gak didengar, ya semakin besar blokade emosi yang tercipta. Saat pemicu atau trigger datang, energi terblokade itu meledak. Jadi, kemarahanmu yang sekarang itu bukan lagi tentang yang telat 5 menit tersebut, tapi tentang rasa terabaikan yang terpicu kembali. Dampaknya ini jelas ya, seperti hubungan yang tegang, stres yang tinggi, dan yang paling parah, kualitas hidupmu jadi stuck karena kamu terus-terusan beroperasi di mode survival anak kecil, bukan dari kesadaran penuh orang dewasa di present moment. Oke, sekarang gimana nih cara mulai untuk memulihkan inner child tanpa harus meditasi nafas yang terkadang terasa berat, terutama kamu yang belum terbiasa dengan meditasi nafas? Ini 3 hal praktis yang bisa kamu coba sekarang. Yang pertama, menulis surat untuk diri sendiri. Ya, dirimu di masa lampau. Coba deh, investasi waktu ya sekitar 5-10 menit. Tulis surat dari diri kamu yang dewasa kepada dirimu yang berusia sekitar 5-10 tahun. Tuliskan semua yang ingin dia dengar, bahwa dia aman, dia cukup, dan bahwa kamu, ya diri kamu yang dewasa, sekarang akan menjaganya. Ini adalah ritual yang secara neurologis bisa menggeser perspektif dari korban menjadi pelindung. Ini adalah afirmasi energi yang sangat kuat. Cara yang kedua, ini bisa dicoba dengan emotional check-in. Ya, cek emosi harianmu. Ya, karena kan setiap hari ini berinteraksi dengan berbagai energi, sehingga bisa mempengaruhi reaksi dan juga respons emosimu. Nah, setiap kali kamu merasa emosi yang berlebihan seperti marah, sedih, cemas yang tidak mampu kamu handle, jangan langsung bereaksi. Pause sebentar. Masih ingat ya? Kasih jeda 5 detik sebelum memprosesnya. Lalu, tanyakan pada dirimu sendiri, perasaan ini milikku yang berusia berapa ya? Dan cukup diberi nama, misalnya, oh ini adalah kemarahan inner childku yang merasa nggak dilihat, yang merasa nggak dihargai dan sebagainya. Nah, begitu kamu mengidentifikasi sumber energinya, kamu sudah mengambil kembali kendali dari mode inner child tersebut, mode anak kecil tersebut. Yang ketiga, yaitu quality me time atau pleasure time. Ya, waktu untuk bersenang-senang dengan dirimu sendiri, karena inner child itu butuh rasa senang dan aman saat melakukan hal yang benar-benar kamu nikmati tanpa rasa bersalah. Ya, minimal 15 menit sehari. Ini bisa dengar musik yang bikin happy, kamu dancing, menggambar, atau makan sesuatu, atau masak sesuatu, dan sebagainya. Ya, melakukan hobi-hobi kecil ya, terutama yang low budget dan gak perlu keluar dari rumah. Nah,
Ini mengirimkan sinyal ke sistem sarafmu bahwa sekarang kamu aman dan worthy untuk mendapatkan kebahagiaan. Secara energi, ini menaikkan vibrational frequency. Sadari, kesejahteraan kualitas hidup itu bukan cuma fisik ya, tapi tentang penyelarasan energi di dalam dirimu. Dengan mulai mendengar dan menyembuhkan inner childmu, kamu nggak cuma mengurangi marah-marah nggak jelas, tapi juga mengaktifkan potensi penuh dirimu sebagai orang dewasa yang utuh dan berkesadaran spiritual. Ketika soul, body, and mindmu selaras, kamu akan tahu kalau kamu punya semua yang dibutuhkan untuk menjalani hidup yang tenang. Silahkan kamu coba salah satu tips tadi dan share di kolom komentar mana nih yang paling cocok buat kamu di fase ini. Share juga opini kamu untuk melengkapi informasi yang kusampaikan kali ini. Oke, support ya channel ini dengan like, share link ini ke teman atau keluargamu, subscribe dan juga tap bell notifikasinya. Oke, thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.